gimana hubungan kamu HTS-an? Kamu nggak tahu perasaan dia gimana ke kamu. Sini. Kita baca tarotnya. Pembacaan sifatnya general reading alias pembacaan umum. Jadi kalau kamu merasa tidak resonate pun nggak masalah, asal jangan komen yang elek-elek ya. Guys, jangan lupa follow TikTok aku, namanya sama Mela Morgan. Aku live setiap hari, tapi jam-jamnya kalian tentuin aja, kalian lihat aja ya, karena aku menentukan suka-suka aku. Oke. Kita melihat, kalau kita bicara mengenai HTS, berarti dia adalah seseorang yang mengimpresi kamu ya. Dia punya niat, tentu sebetulnya bukan buat jadian dulu ya kan. Namanya HTS-an, belum mau jadian, tapi sudah serasa kayak pacaran. Inilah tema HTS ya. Ada kartu Magic, ada kartu King of Cups, dan ada kartu apa lagi kita lihat. Nah, Four of Pentacles inilah yang membuat hubungan kamu dan seseorang ini mungkin aku juga bisa bilang ini ya, terasa kayak dalam, terasa kayak pacaran, terasa sangat dekat. Oke, kita set mejanya lebih lebar lagi. Nah, di sini kita punya bottom of deck, ada kartu Ace of Pentacles dan The Hermit. Ya, ciri-ciri hubungan HTS biasanya ya pertemanan ya, energinya juga naik turun, tetapi kamu merasakan dia punya keyakinan gitu ya, kamu merasa kayak bimbang ya kan, pasti hubungan kamu dengan seseorang ini pasti sangat bimbang. Ini biasanya buat kamu yang single, ini adalah lahan baik untuk apa? Untuk orang HTS-an ya. Kasihan sebetulnya kamu dibuat HTS-an. Kalau aku nggak pernah mau punya HTS-an ya. Kalau misalnya teman-teman kalau mau peluk ya peluk aja, peluk dalam arti merangkul pundak ya. Itu biasa kalau aku sama teman, jadi nggak ada HTS-an. Mengakrabkan diri itu baik juga. Nah, kita lihat ya. Nih, tujuan orang yang HTS-an sama kamu sudah tentu adanya timbal balik ya. Bisa jadi hubungan-hubungan yang kiranya kalau misalnya dia kiss kamu juga kiss balik, tapi sekalipun sudah kiss cuman kayak nggak ada ininya gitu, nggak ada kapan nih kita jadian ya kan, nggak ada kepastian jadiannya kapan, kira-kira gimana hubungannya, karena kamu merasa dekat dengan orang ini. Sebelum kita masuk ke pembacaan lebih lengkap lagi, kita lihat dulu nih ciri-ciri dari orang ini ya. Mungkin ini adalah beberapa ciri-ciri orang yang kau pikirkan. Mungkin. Ya, kita lihat dulu. Bisa aja dia adalah seseorang ya yang sangat mencintai diri sendiri. Dalam arti dia itu merasa dirinya tuh penting gitu loh. Dia menganggap dirinya tuh penting. Dia menganggap dirinya dia itu benar-benar benar-benar diperlukan. Nah, itu dia menganggap dirinya diperlukan. Lalu ada kartu Queen of Love ya, Queen of Heart. Queen of Heart di sini menunjukkan bahwa seseorang ini itu lebih tepatnya kayak dia punya kelebihan gitu ya. Dia memang sikapnya dewasa ya, orangnya lembut, sikapnya dewasa, bahkan dia bisa lebih cerewet daripada mama kamu gitu, karena sifat femininnya kenceng. Orangnya mungkin insecure, cemburuan. Kalau misalnya kamu menclok ke teman yang lain, bisa aja cemburu. Itu yang aku lihat. Lalu di sini ada kartu Three of Three of Spades ya. Ini ada bayang-bayang. Bisa aja koneksi dia dengan seseorang itu mungkin masih membayangi. Mungkin dia kalau punya masa lalu masih membayangi, atau dia ketika bersama kamu memang memiliki pilihan lain. Ya, jadi kamu tuh cuman kayak bayang-bayang dalam hidupnya dia. Terus yang aku lihat di sini ya mungkin belum menjadi satu prioritas ya. Kita lihat dulu nih, sebelum aku lupa nih. Banyak yang bilang, "Kak, zodiaknya dong." Oke, aku akan ambil zodiaknya dulu ya. Mungkin kita bagusan zodiak tuh dibaca di awal ini, di awal pembacaan. Di sini kita punya Capricorn.
kita punya Aries, kita punya Pisces, Virgo, Raja Scorpio, Libra. Ini apa ya, energi-energi yang suka gantungin. Dan ada Sagittarius ya, Sagittarius. Ada Libra kan suka pertimbangan, Scorpio misterius ya, Capricorn gak jelas ditebaknya. Terus kita punya apa lagi tadi, banyak tuh. Sagittarius apa aksinya kenceng gitu kan, tapi nggak jelas nih tujuan maksudnya apa ya. Nah, di sini kita punya kartu prosperity dan ada kartu travel dan juga ada kartu prince ya. Aku bisa melihat ya, energi orang ini tuh masih kayak ya kadang jauh, kadang dekat, ya kayak berkendara aja, apa meluncur ke kamu tuh kayak berkendara ya. Dan di sini ada kartu prosperity. Kartu prosperity itu lebih seperti dibilang dia tuh pengen punya kesan yang besar di hidup kamu ya. Dia pengen ada meninggalkan jejak di hidup kamu itu. Tapi apakah dia cukup dewasa dalam apa ya, memiliki hubungan cinta? Aku ngelihatnya enggak ya. Orang ini masih juga belum apa ya, belum mateng gitu dalam urusan cinta. Mungkin lebih suka kayak hubungan casual kayak gitu. Nah, di sini aku akan bacakan ya. Kak, kenapa dia mau HTS-an sama aku? Kenapa dia mau HTS-an sama aku? Dia HTS-an sama kamu karena sebetulnya dia punya perasaan ya terhadap koneksi atau cinta. Mungkin dia punya pengalaman yang buruk dalam cinta gitu. Nah, biasanya seseorang ini itu punya masalah di masa lalu, hubungan dengan pasangan dan lain-lain. Jadi apa? Dia pengen apa ya? Dia pengen menemukan seseorang yang menguatkan dia. Tapi di sini dia juga belum 100% lepas sama masa lalunya. Ibaratnya gini, secara physically badannya mau HTS-an, tapi pikirannya masih belum bisa naikin level step ke yang lebih tinggi. Itu sebagai status pacaran atau apapun. Di sisi lain dia tuh nggak mau diatur dan pengen punya jiwa bebas ya, masih punya keinginan jiwa yang bebas. Ada kartu The Fool di sini. Dan ada kartu Ace of Swords. Tindakannya itu suka-suka sudah pasti ya. Jadi kamu nggak bisa larang dia. Ketika dia mau datang sama kamu ya dia datang. Ketika dia mau pergi ya easy come easy go. Modalnya seperti itu. Oke. Alasannya apa sih kak? Dia belum mau menaikkan tingkatan statusnya dan masih HTS-an sama aku. Oke, kita lihat sama-sama. Pertama, dia merasa masih punya tanggungan hidup ya. Di sini pikirannya tidak bisa fokus. Kenapa? Karena dia itu sekarang ini mungkin ya lagi berusaha untuk sukses dulu. Dalam hal apa? Dalam hal materi. Fokusnya dia adalah uang, materi, kebahagiaan, kestabilan. Jadi belum bisa memberikan effort yang besar kepada kamu. Dia juga sibuk nih, aku lihatnya ya. Nah, karena di sini dia ingin punya kestabilan, otomatis ya dia tidak bisa memprioritaskan satu hubungan ke kamu. Kenapa? Ya karena dia di sini tuh pengennya kayak nggak mau ada beban gitu. Kartu The Sun itu kan ibaratnya dia datang dalam hidup kamu memberikan apa ya, memberikan kehangatan dalam hidup kamu ya. Bukan berarti HTS ini tuh nggak ada fungsinya loh. Nah, dia tuh pengen punya semangat, dia pengen punya gairah gitu loh. Ya, ke kamu. Namun, dia ini rupanya sangat rentan dengan perasaan. Rentan dengan perasaan seperti apa? Ya, ketika ditawarin, oh ya, kamu kelihatannya suka sama aku, kamu kelihatannya happy sama aku, yuk kita pacaran yuk nih. Ada penolakan ya. Ada penolakan. Nah, kita lihat nih penolakannya. Takut komitmen. Seseorang ini takut komitmen. Kenapa? Karena dengan berkomitmen, baik pacaran, menikah, atau nanti dia punya pikiran, nanti kalau aku jadian nanti ditanya kapan seriusnya. Ya mungkin umur kalian mungkin sudah waktunya menikah,
sudah waktunya serius, nah dia nggak mau nih dikejar-kejar seperti itu, ya. Secara di sini dia masih ingin memperbaiki kehidupan keuangannya, pekerjaannya, ya. Yang dia bisa berikan sama kamu adalah hubungan suka sama suka, hubungan yang saling menguntungkan. Sebagainya apa? Kayak kerja sama aja. Kalau kita bilang kerja sama, ya satu hubungan yang menurut aku itu ya hubungan-hubungan yang tanpa status, tanpa komitmen, ya. Yang penting kamu suka, aku suka, kita sama-sama saling berhubungan gitu. Yang penting ketika aku mau kamu ada, ketika kamu mau aku ada di samping kamu. Jadi gunanya untuk pacaran cepet-cepet juga buat apa? Gitu loh. Nah karena gini, ketika hubungan itu ditingkatkan, ya nanti makin ada baper. Masih HTS-an aja baper, gimana nanti kalau seandainya ketika sudah bersama, ya pacaran dan lain-lain, ada rasa kecewa. Bahkan di hubungan HTS-an yang sekarang aja, ya mungkin ada sedikit kekecewaan dari kamu gitu. Bagaimana sih Kak dia tuh melihat hubungan ini, ya hubungan yang ada sekarang, bagaimana dia menganggap kamu? Aku sih kayak melihat ya, kalau ada kartu Page of Wands di sini itu lebih menunjukkan dia mau bilang bahwa dia itu adalah orang yang mencari sebuah kesempatan dari kamu, ya. Dia melihat ada kesempatan nih, makanya masuk, sesimpel itu. Nah, tapi apakah dia sudah punya pemikiran matang? Enggak juga. Ketika ada kesempatan masuk, dia masih mengharapkan ada pintu terbuka lainnya. Jadi ya kamu udah didapatkan, udah sama kamu, tapi dia masih melihat yang lain gitu loh. Jadi mungkin ya ketika dia memilih seseorang, itu juga dengan penuh pertimbangan kalau aku lihat ya. Makanya kenapa aku bilang buat kalian yang hubungan yang gak jelas atau HTS-an, itu sangat-sangat merugikan, apalagi kalau kamu wanita. Oke Kak, aku enough dengerin ini. Sekarang aku mau tahu rencananya Kak aku, apakah ada kabar bahagia Kak? At least ada harapan di hubungan ini. Temperance, hubungan ini membutuhkan kesabaran, bukan dalam waktu yang sebentar, tapi dalam jangka waktu yang memang lama. Kenapa ada Temperance dan dilanjutkan ada kartu Queen of Cups? Dia sendiri tuh masih ragu dan bimbang, masih belum merasa begitu dalam kepada kamu, ya. Masih banyak masih banyak pikiran-pikiran yang memang dia harus selesaikan, atau beban yang harus dia selesaikan. At least di sini dia itu masih membutuhkan support doang. Dia masih membutuhkan sebuah support dari siapa? Ya dari kamu. Dia cuma butuh support, ya. Dimana di sini ada kartu Five of Wands, dimana dia membutuhkan support untuk sama-sama lah saling menguatkan hambatan apapun yang ada di depan, seperti itu. Nah, di sini teman-teman, kalau aku bicara mengenai kartu Justice, dia itu juga masih memikirkan apakah dia layak, apakah kamu nanti puas dengan dia, ya. Jadi pemikiran orang sekarang ini beda sama pemikiran zaman dulu. Kalau masih tahun zaman kakek nenek, mama papa kamu, mereka mungkin lebih beruntung dalam menemukan cinta. Kenapa? Karena mereka nggak ada yang mau HTS-an. Apa itu istilah hubungan tanpa status? Nggak ada. Kalau suka pendekatan dengan seorang gadis atau seorang pria, ya berarti harus diseriusin. Karena kan zaman dulu masih kental banget ya adat keluarga, menjaga nama baik keluarga dan lain-lain. Ya, jadi di sini sekarang itu dia sudah berpikir independen. Ya, berpikir independen. Memang aku membutuhkan kamu, tapi di sisi lain aku tuh masih belum mau ya direbetin dengan hal-hal yang mungkin menguras tenaga. Dan di sini ada kartu The World. Dan juga di sini ada kartu The Hierophant, ya. Sebenarnya apakah memungkinkan nggak kalau seandainya hubungan ini tuh berjalan? Apakah memungkinkan hubungan ini berjalan? Aku sih bisa bilang kamu harus benar-benar sabar dan menunggu,
ya, karena di sini jujur aja akan memakan umur kamu gitu loh. Bisa aja 5 tahun dari sekarang baru nanti dia, itu pun kalau hubungan kalian bener ya, 5 tahun dari sekarang mungkin baru kelihatan gitu loh ya, maksimal 5 tahun mendatang gitu. Dua tahun aja itu masih pertimbangan dia ya, 2 tahun aja masih pertimbangan gitu loh. Jadi sih kalau menurut aku, apa sih yang sebenarnya kata semesta mau? Ya, kamu tahu, kamu akan selalu merasakan sendiri. Kamu akan selalu merasakan berat di hubungan ini. Kamu akan merasakan kehancuran, ya, karena kamu sudah banyak menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Kata semesta apa? Ya, carilah peluang lain. Gak apa-apa kamu HTS-an sama dia, tapi jangan tutup dirimu untuk orang lain. Itu pesan semesta ya. Fokus sama hidup kamu. Kalau kayak begini kan kamu digantung, kamu dipermainkan istilahnya ya. Mungkin banyak tenaga dan effort kamu kepada orang ini, tapi orang ini nggak bisa memberikan effort yang sebaliknya untuk kamu. Jadi kalau aku bisa bilang di sini sih, jangan pernah ya terlalu berharap dengan seseorang yang memang tidak bisa memberikan kepastian sama kamu. Ujung-ujungnya apa ya, kamu rugi sendiri. Kamu yang rugi, nanti kamu nangis-nangis ke aku gitu ya. Bagaimana cara menghilangkan kemelekatan di HTS-an ini? Dengan ngediemin aja. Jadi kamu harus kuat, kamu gak usah berpikir pakai perasaan, tapi mulai berpikirlah dengan logika ya. Kalau sesuatu yang memang sudah gak jelas, gak bisa dijalanin dan lain-lain, ngapain kamu capek-capek untuk apa? Untuk mempertahankan ini semua. Mulai berpikir terbalik ya. Jangan ngikutin pemikiran yang sekarang, coba berpikir terbalik, berpikir sebaliknya. Oke teman-teman, inilah pembacaannya. Dan mungkin kalau kamu dekat dengan orang-orang ini, please concern ya. Concern dalam arti jangan biarkan mereka mengambil energi kamu untuk hal-hal yang gak penting. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah ikuti readinganku untuk siang ini. See you when I see you. I love you. Bye bye.